Sahabat Petra yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hari-hari kita dan menjalani setiap aktivitas kita pada hari ini. Bersama saya Pendeta Aditulus Haryanto dari GKJ Sarimulyo, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Mintalah kepada Tuhan, yang didasarkan dari Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita akan bersama merenungkan sabdanya, mari kita bersama memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menghadap-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hidup baru yang boleh kami jalani, hari baru yang boleh kami terima pada saat ini. Dan di dalam kami hendak menjalani hari ini Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan bersama. Kiranya firman itu semakin menguatkan kami, semakin mendasari setiap langkah kami, supaya kami berjalan hanya di dalam kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa di dalam setiap keterbatasan kami, kiranya kasih dan Roh-Mu yang kuduslah yang boleh memampukan kami serta memberikan daya untuk kami bisa memahami dan mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ya Bapa perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pada Embun Pagi, hari Kamis 12 Februari 2026 ini, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Kekuasaan menjadi salah satu musuh terbesar dari manusia. Kenapa? Karena dengan kekuasaan, biasanya kita bisa melakukan apapun yang menjadi keinginan kita,
Kita bisa bertindak apapun terhadap sesuatu atau seseorang yang kita kuasai. Terlebih, semakin besar kuasa itu, maka semakin tidak terbataslah tindakan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hingga akhirnya bisa saja dengan kekuasaan itu, kehidupan kita justru semakin jauh dari Tuhan. Bahkan ada yang bilang bahwa kalau engkau ingin tahu karakter asli dari orang tersebut atau seseorang, maka berikanlah kuasa kepada orang itu. Maka akan kelihatan orang itu sebenarnya punya niat apa, atau akan melakukan apa, atau sifatnya seperti apa. Itu bisa ketahuan ketika seseorang memiliki kuasa. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam teks yang kita baca pada hari ini. Ketika seorang pemazmur dengan keras mengkritik tentang raja-raja atau para penguasa yang waktu itu sedang berkuasa. Penulis Mazmur melihat bahwa ternyata para penguasa pada waktu itu, raja-raja yang berkuasa, itu mereka cenderung memimpin atau menguasai itu dengan egonya sendiri. Mereka memilih, dikatakan bahwa mereka memilih untuk bersekongkol, mereka memilih untuk melawan Allah, melawan Tuhan, demikian juga melawan nabi-nabi yang diurapinya. Nah, tentu ini juga memperlihatkan tentang bagaimana sih mereka memimpin. Kalau mereka sampai memilih untuk melawan Allah, berarti cara kepemimpinan mereka itu bisa dikatakan sangat lalim. Bisa jadi menindas, bisa jadi seenaknya sendiri, atau bisa jadi bahwa mereka tidak mengupayakan tentang kesejahteraan yang dipimpin, tetapi mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, nah kemudian dalam situasi seperti itu, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu pernah berfirman kepada dia. Firman-Nya kurang lebih begini, mintalah apapun kepada Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu, semua bangsa akan diberikan, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi ada ayat lanjutannya, mintalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan menjadi sebuah senjata, supaya ketika kita memiliki kuasa, kita bukan menjadi orang yang semena-mena. Ketika kita punya kuasa, kita bukan menjadi orang yang lalim. Atau ketika kita punya kuasa, kita tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri, hanya kepuasan sendiri, tetapi orientasi kita adalah tetap pada kehendak Tuhan. Dan semuanya itu hanya kita dapatkan ketika kita punya kebijaksanaan. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa mintalah kebijaksanaan, maka kebijaksanaan itu akan diberikan kepadamu juga. Bukan hanya tentang meminta keinginan, tapi meminta kebijaksanaan. Nah, lalu mungkin kita akan berkata, loh, saya kan tidak punya kuasa apa-apa. Saya bukan pejabat, saya bukan bos, saya hanya karyawan biasa. Ya kan berarti ya saya santai-santai sajalah. Ini tidak terlalu pengaruh dalam kehidupan saya. Mungkin ada sebagian besar dari kita atau sebagian dari kita yang berpikir demikian. Tapi coba kita lihat lagi. Dalam keseharian kita, seringkali kita juga memiliki kuasa. Hanya saja mungkin skupnya tidak sebesar kuasa-kuasa yang seperti yang kita bayangkan. Seperti pemimpin-pemimpin negara, pemimpin bangsa, atau lain sebagainya. Misalnya saja di rumah. Di kondisi rumah, kita mungkin sebagai bapak misalnya. Nah, salah satu kuasa atau cara untuk mendapatkan kuasa itu kalau dalam konteks sekarang adalah uang. Seorang bapak yang bekerja, menghidupi istrinya, menghidupi anaknya, jadi istrinya tidak bekerja, anaknya sekolah. Dia yang pegang kendali keuangan. Dia yang punya sumber keuangan atau sumber kehidupan dari keluarga itu. Ketika seorang bapak tidak bisa mengontrol dirinya karena tidak punya kebijaksanaan, dia bisa saja mengatakan bahwa, oh enggak, kalian semuanya harus menurut dengan saya. Karena saya yang punya uang,
Saya yang pegang kendali atas rumah ini. Jadi kamu ibu, kamu nak, kamu nggak boleh ngelawan sama saya. Apapun yang saya katakan harus kamu turuti. Apapun yang saya minta harus kalian lakukan. Bisa saja ketika seorang bapak tidak punya kebijaksanaan, hal itu akan terjadi. Dan tidak jarang di dalam sebuah keluarga, kebudayaan seperti itu terjadi. Seorang bapak yang semena-mena, seorang bapak yang merasa jumawa, bisa menghidupi keluarga karena hanya dia yang bekerja di dalam rumah itu. Atau seorang ibu yang dia punya kerja sampingan atau ibu yang bekerja, pekerjaannya atau penghasilannya jauh lebih besar daripada suaminya. Dia bisa menghidupi keluarga, bahkan juga anak-anaknya. Ketika seorang ibu tidak punya kebijaksanaan, dia juga akan bisa berlaku yang sama. Dia merasa bahwa, oh, saya punya penghasilan yang besar. Penghasilan saya jauh lebih besar daripada penghasilanmu, Pak. Jadi kamu nggak boleh macam sama saya. Kamu harus nurut dengan saya. Apapun yang saya minta, kamu harus turut, kamu harus lakukan. Saya yang pegang kendali atas rumah ini. Karena penghasilan saya jauh lebih besar berkali-kali lipat dari penghasilanmu. Itu ketika terjadi tidak punya kebijaksanaan. Atau seorang anak bahkan juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika seorang anak sudah bekerja, hidup dengan orang tuanya yang sudah tidak bekerja karena usia, mereka sudah tua. Kemudian anak merasa bahwa, oh sekarang saya yang pegang kendali atas keluarga ini. Saya yang bisa menghidupi keluarga ini. Saya yang bisa memberi kalian makan. Kalau saya nggak kasih kalian uang, kalian nggak bisa makan. Kalian nggak punya pensiunan. Misalnya demikian. Semua itu bisa terjadi ketika kita diberikan kuasa, kita punya kuasa, tetapi kita tidak pernah meminta sebuah kebijaksanaan. Dan saat ini, di dalam firman yang kita renungkan ini, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita untuk meminta segala sesuatu kepadanya. Tetapi juga dikatakan bahwa bertindaklah bijaksana. Tuhan mengatakan, atau pemazmur mengatakan, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim. Kendati pun kita bisa meminta apapun, kendati pun kita bisa punya kuasa sebesar apapun, baik itu tadi contohnya di rumah, atau mungkin di persekutuan, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pendeta, sebagai majelis, atau sebagai pengurus komisi, atau sebagai orang yang dituakan, atau orang yang punya pengaruh karena kita mungkin dipandang orang yang yang terpandang, atau orang yang dipandang orang lain tuh kita orang yang kaya gitu. Ya, jagalah itu sebagai sebuah kebijaksanaan. Lakukanlah kuasa yang kita tidak minta mungkin, tetapi kita diberikan kuasa itu. Ya, lakukanlah dengan bijaksana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang arogan karena kita memiliki karena kita memiliki kuasa itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang semena-mena ketika kita diberikan kuasa. Tetaplah bertindak dengan bijaksana dan mintalah kepada Tuhan tentang kebijaksanaan itu, supaya kehidupan kita tidak melawan Tuhan, tetapi kita justru hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kuasa, kalau di awal saya katakan bisa menjadi musuh manusia, tetapi ketika dengan kebijaksanaan, kuasa itu bisa menjadi senjata untuk menyatakan kehendak Allah dan damai sejahtera bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, secara sadar atau tidak, seringkali kami tidak menggunakan kuasa yang kami punya dengan bijaksana. Di dalam keluarga, di dalam relasi pertemanan, di dalam pekerjaan, di dalam persekutuan gereja, di dalam masyarakat, dan dimanapun kami berada, ketika kami memiliki kuasa, seolah kami tidak bisa mengontrol diri kami. Kami seolah ingin menguasai semuanya, kami seolah ingin menguasai yang lain. Sehingga secara tidak kami sadari, kami justru melawan Tuhan.
Kami hidup jauh dari Engkau dan kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami tetap menjadi orang-orang yang bijaksana. Berikanlah kebijaksanaan itu kepada kami, supaya kuasa yang kami punya dapat kami pertanggungjawabkan dan dapat kami gunakan sebagai senjata untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapa, kami menyerahkan kehidupan iman kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Dan jikalau saat ini Tuhan, kami akan memulai berbagai aktivitas kami hari ini. Kami akan sekolah, kami akan bekerja, kami yang akan berkegiatan bermacam-macam, ataupun kami yang akan mulai mengurus rumah, melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di rumah. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami, supaya apapun aktivitas yang kami lakukan, kami boleh memuliakan Tuhan melaluinya. Dan kami mohon kiranya kasih dan karunia-Mu serta Roh Kudus yang dari Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami menjalani setiap tanggung jawab dan aktivitas kami. Dan tolonglah kami ketika kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam aktivitas kami hari ini. Kami boleh senantiasa mendapatkan pertolongan. Kami boleh senantiasa dikuatkan dan dimampukan oleh Engkau. Kami menyerahkan ya Bapa, aktivitas kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah renungan embun pagi kita, edisi hari Kamis 12 Februari 2026. Kiranya kita dimampukan menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan kuasa yang kita punya dan dengan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mintalah kebijaksanaan di dalam kekuasaan yang kita punya. Oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto mohon undur diri. Selamat beraktivitas, selamat melakukan berbagai tanggung jawab kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini.